Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewara Anuska dari Prodi MPI. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah hidup Nabi Muhammad periode ke Madinah. Hijrah ke Yathrib. Setelah mendapat perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menemui sahabatnya Abu Bakar agar mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Dalam perjalanan, Nabi juga menemui sahabat Ali dan meminta kepadanya agar tidak di kamarnya, guna mengelabui musuh yang merencanakan membunuhnya. Senin malam Selasa itu Nabi ditemani Abu Bakar menuju perjalanan ke Yathrib. Selanjutnya adalah membangun masyarakat Islam guna membina masyarakat yang baru. Nabi meletakkan dasar-dasar bermasyarakat di kalangan internal, langsung di kalangan umat Islam. Pertama, pembangunan masjid. Setiap kabilah sebelum Islam datang, mereka memiliki tempat pertemuan sendiri. Nabi menginginkan agar seluruh umat Islam hanya memiliki satu tempat. Pertemuan maka beliau membangun sebuah masjid yang mengadakan perjanjian dengan non-muslim. Selanjutnya adalah mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Penduduk Madinah di awal kedatangan Rasulullah SAW terdiri dari 3 kelompok, yaitu pertama bangsa Arab Muslim, yang kedua bangsa Arab non-Muslim, dan orang Yahudi. Yang ketiga adalah orang Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok itu, Nabi mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut Konstitusi Madinah. Dapat diketahui bahwa Nabi telah membentuk negara Islam di Madinah dan Rasulullah menjadi kepala. Selanjutnya itu penaklukan kota Makkah. 2 tahun setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, ternyata dilanggar oleh kaum Quraisy. Pada tahun 8 Hijriah, mereka membantu sekutunya Bani Bakar yang berperang dengan Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Nabi menegur Abu Sufyan tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar. Dijawab Abu Sufyan bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Oleh karena mereka telah membatalkan perjanjian Hudaybiyah secara sepihak, maka Nabi bersama 10.000 pasukan bertolak ke Mekah untuk melawan mereka. Kemudian menjelang sampai di Mekah, pasukan Islam berkemah di pinggiran kota Mekah. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, dan anaknya Muawiyah dan juga paham Nabi, Abbas, menemui Nabi untuk menyatakan diri masuk Islam. Yang kemudian yaitu Bani Nadir. Di antara isi perjanjian Madinah adalah kewajiban penduduk Madinah saling membantu dalam bidang moral dan material, termasuk orang Yahudi, sewaktu diperlukan. Maka karena kaum muslimin Mekah menderita kemiskinan sebab harta mereka ditinggal di Mekah sewaktu hijrah, sementara ada kaum muslimin dengan tidak sengaja membunuh 2 orang laki-laki yang menyebabkan mereka harus membayar diat. Maka Nabi pergi ke perkampungan orang Yahudi Bani Nadir untuk meminta mereka ikut membayar diat sesuai dengan perjanjian. Bersama Nabi ikutlah Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka siap membantu Rasulullah, tetapi pada saat itu ada yang mempersiapkan uang yang akan diberikan kepada Nabi. Ada pula di antara mereka yang hendak berusaha membunuh Rasulullah. Rencana tersebut diwahyukan Allah kepada Rasulullah agar menyingkir dari situ secara diam-diam. Kemudian Bani Quraizah
Bani Quraisyah di sini yaitu berkhianat di saat mereka genting karena kaum muslimin tersebut di antara musuh-musuhnya, yaitu musuh yang datang dari muka belakang, dari luar dan dalam di saat adanya perang Ahzab. Pada saat itu kaum muslimin menderita kelaparan yang sangat hebat sehingga mereka mengikat batu ke perut mereka. Mereka dikepung musuh dari segenap penjuru. Saat itu Yahudi Bani Nadir mengajak Yahudi Bani Quraisyah bergabung dengan Quraisy dalam perang Ahzab untuk menghancurkan Islam. Ka'ab, pemimpin Bani Quraisyah, itu menerima ajakan tersebut. Mereka bertekad menghancurkan Islam. Kemudian perang Khaybar. Perang ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, di saat Nabi sedang mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy. Kaum muslimin menyerang kota Khaybar. Setelah lama mereka kepung, akhirnya penduduk Khaybar menyerah kepada kaum muslimin. Maka Rasulullah membuat perjanjian dengan mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan orang Arab lainnya dengan Nabi. Sekalipun Mekah sudah dapat dikalahkan, masih ada lagi dua suku bangsa Arab yang masih menentang Nabi, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazin di antara Taif dan Mekah. Kedua suku ini bergabung membentuk pasukan untuk memerangi Islam, dan mereka menuntut bela atas berhala-berhala mereka yang dihancurkan Nabi dan umat Islam. Kemudian Nabi tinggal sebentar di Tabuk dan mengadakan perjanjian dengan penduduk yang ada di perbatasan Jazirah Arab tersebut. Dengan demikian, daerah perbatasan itu dapat dirangkul ke dalam barisan Islam. Perang Tabuk ini merupakan perang terakhir yang diikuti Rasulullah SAW atau tahun delegasi pada tahun 9 dan 10 Hijriah. Disebut tahun delegasi karena berbagai suku dari pelosok-pelosok Arab itu mengutus delegasinya kepada Nabi yang menyatakan diri tunduk di bawah kekuasaan Islam. Masuknya orang Mekah ke dalam agama Islam rupanya mempunyai pengaruh yang amat besar pada penduduk padang pasir yang liar itu. Persatuan bangsa Arab telah terwujud. Peperangan antara suku sebelumnya telah berubah menjadi persaudaraan. Yang selanjutnya yaitu Haji Wada atau Haji Perpisahan. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji yang dikenal dengan Haji Wada. Di depan kurang lebih 100.000 orang kaum muslim, Nabi berkhutbah yang isinya antara lain: 1. Jangan menumpahkan darah kecuali dengan hak. Kedua, jangan mengambil harta orang lain dengan batil. Ketiga, jangan riba dan menganiaya. Keempat, jangan balas dendam dengan tebusan dosa. Yang kelima yaitu memperlakukan para istri dengan baik dan lemah lembut. Keenam, pemerintah menjauhi dosa. Ketujuh, perintah saling memaafkan atas semua pertengkaran antara mereka dengan yang lain di zaman jahiliyah. Kemudian Nabi wafat. Tiga bulan setelah Nabi kembali ke Madinah, beliau menderita sakit. Abu Bakar disuruh Nabi mengimami kaum muslimin dalam sholat sebanyak 3 kali. Bila beliau tidak sanggup melakukannya, sakit Nabi itu berlangsung selama 14 hari. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dalam usia beliau yang 63 tahun di rumah istrinya yaitu Aisyah.